Halo semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Ini adalah salah satu aplikasi dari teori graf. Sebelumnya, kita pelajari dulu tentang konsep dasar dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar Dijkstra dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959. Algoritma Dijkstra ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian jalur atau rute terpendek dari suatu graf berarah dengan bobot yang positif atau tak negatif. Algoritma Dijkstra ini merupakan jenis dari greedy algorithm atau algoritma rakus. Apa itu greedy algorithm? Kita akan pelajari di slide selanjutnya. Greedy algorithm merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara atau lokal maksimum pada setiap langkah atau setiap iterasinya. Prinsipnya adalah take what you can get now. Jadi, untuk setiap iterasi dia akan mengambil solusi dan solusi itu merupakan solusi lokal maksimum karena belum tentu menjadi solusi yang paling optimal. Sebagai contoh dari penyelesaian masalah algoritma greedy, biasanya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mencari jarak terpendek dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti ini, misalkan kita akan bergerak dari titik A ke titik B, di mana titik A-nya adalah titik yang ditandai dengan logo posisi merah seperti di map. Kemudian titik finishnya ada di titik B, yaitu di Taman Ria di sebelah kiri. Nah, jika kita menggunakan Google Map, kita akan memperoleh beberapa jalur. Di sini ada sekitar 3 jalur, namun ada satu jalur yang menurut Google Map adalah jalur yang paling pendek, yaitu yang diwarnai dengan warna biru. Lalu kita akan coba mencari jalur ini menggunakan algoritma greedy. Langkah awalnya adalah kita akan mengubah bentuk peta ini menjadi bentuk graf, yaitu simpul dan sisi. Nah, kurang lebih dari peta yang sebelumnya, jika kita ubah menjadi bentuk graf dalam bentuk simpul dan sisi akan menjadi seperti ini. Jadi, simpul-simpul yang di sini merupakan tempat-tempat yang akan dilalui, atau bisa juga merupakan persimpangan yang akan dilalui. Kemudian, sisi-sisinya menyatakan jalan atau jalur yang menghubungkan antar dua tempat atau antar dua persimpangan. Dari ilustrasi graf sebelumnya, jika kita gambarkan menjadi sebuah graf berarah dan juga berbobot, akan diperoleh graf sebagai berikut, dengan masing-masing bobot sisinya menyatakan jarak antar tempat atau antar persimpangan. Nah, jika kita mulai masuk untuk mencari jalur terpendek menggunakan algoritma greedy, langkah pertamanya adalah kita menentukan titik awalnya. Di kasus yang tadi, titik awalnya merupakan titik A. Sehingga kita mulai dari titik A, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengambil seluruh titik yang dapat dikunjungi oleh titik A. Dalam kasus ini, titik-titik atau simpul yang dapat dikunjungi oleh titik A adalah titik C dan titik G. Setelah itu, karena di titik C bobotnya lebih kecil daripada jalur ke titik G, maka kita pilih titik C menjadi maksimum lokalnya atau solusi sementara. Langkah selanjutnya adalah, karena A sudah dikunjungi, maka A kita tandai dengan warna merah. Kemudian C karena telah dikunjungi juga kita tandai. Saat ini kita menuju ke iterasi selanjutnya, yaitu kita berdiri di titik C, kemudian kita memilih titik-titik yang dapat dikunjungi oleh titik C, yaitu di sini ada titik H dan titik D. Dari kedua titik ini, yang memiliki jalur dengan bobot terkecil adalah titik D, sehingga kita pilih D menjadi maksimum lokal di iterasi kedua ini, dan seterusnya hingga menuju ke titik akhir yaitu titik B. Prinsip kerja dari algoritma Dijkstra adalah sebagai berikut.
Yang pertama, kita perlu menentukan titik awal. Biasanya pada kasus-kasus tertentu akan diketahui terlebih dahulu titik awal mana yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, kita memilih titik terdekat dengan bobot terkecil yang dapat dilalui sebagai maksimum lokal. Titik terdekat di sini maksudnya adalah titik yang dapat dilewati dari titik awal yang tadi dengan bobot yang paling kecil. Selanjutnya, kita jadikan maksimum lokal tersebut yang diperoleh dari langkah kedua sebagai titik awal di iterasi selanjutnya. Dengan kata lain, maksimum lokal yang diperoleh dari iterasi sebelumnya akan digunakan sebagai titik awal pada iterasi selanjutnya. Jika bobot suatu titik di iterasi sebelumnya lebih besar daripada iterasi berjalan, maka bobot akan digantikan oleh bobot terbaru yang lebih kecil. Semisal bobot pada iterasi saat ini adalah 30, namun pada iterasi selanjutnya bobotnya menjadi 20, maka bobot 30 tersebut akan digantikan dengan bobot 20-nya. Jika pada suatu iterasi ditemukan bobot minimal lebih dari 1, maksudnya lebih dari 1 adalah ada kemungkinan bobot minimalnya itu sama. Misalkan ada dua yang sama-sama bernilai 20 dan itu sama-sama minimal, maka kita ambil atau kita pilih salah satu saja secara sembarang. Lalu kita kembali ke langkah 2 hingga semua titik yang dapat dilalui menjadi maksimum lokal. Sebagai ilustrasi untuk penggunaan algoritma Dijkstra, kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita mau menentukan jalur terpendek dari titik A ke semua titik lainnya. Dan dari graf ini kita akan menentukan jalur terpendek dari titik A ke titik-titik lainnya, yaitu ke titik B, kemudian dari A ke titik F, kemudian dari A ke titik C, dan seterusnya. Langkah pertama, kita akan membuat tabel bantuan sebagai berikut. Karena titik awalnya merupakan titik A, sehingga di baris pertama ini kita isikan from A to titik lainnya. Jadi yang kolom pertama ada iterasi, kemudian kolom selanjutnya ada keterangan dari titik A ke titik mana, yang sebelah kanannya ini adalah titik yang akan dituju, yaitu titik B, C, D, E, F, G, dan H. Langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan dari titik awal A, titik mana saja yang dapat dilalui oleh titik A tersebut, yaitu titik B, kemudian titik D, dan juga titik G. Dari ketiganya, kita tuliskan di dalam tabel pada iterasi 1. Untuk kolom ketiga, yaitu di kolom titik B, kita tuliskan bobot 20. Kemudian di bagian bawahnya kita beri keterangan A, yang artinya kita akan menuju ke titik B dari titik A. Jadi yang di bawah ini merupakan titik asal. Kemudian untuk menandai bahwa titik B merupakan salah satu titik kandidat lokal maksimum, maka kita tuliskan di sini AB 20, yang artinya jalur terpendek sementara untuk menuju ke titik B adalah AB dengan panjangnya 20. Selanjutnya untuk kolom D, di sini kita tuliskan 80 sesuai bobotnya, dan di bawahnya juga kita tuliskan A yang artinya berasal dari titik A. Selanjutnya kita tuliskan juga di sini AD untuk menandai jalur terpendek untuk menuju ke titik D, jalur optimal sementara. Selanjutnya di sini 90 di titik G, yang artinya jalur terpendek sementara dari titik A ke titik G adalah AG dengan bobotnya 90. Masih di iterasi 1, langkah selanjutnya kita tuliskan tanda tak terhingga di titik-titik yang tidak dapat dilalui dari titik A, yaitu di titik C, titik E, titik F, dan titik H. Karena semua kolom di iterasi 1 sudah terisi, kemudian kita pilih maksimum lokal pada iterasi 1, yaitu titik B, karena di titik B memiliki bobot yang paling kecil di antara titik-titik yang lainnya.
Di sini kita tandai dengan warna orange, yang artinya dia adalah maksimum lokal pada iterasi pertama. Nah, untuk iterasi yang kedua nanti akan digunakan titik B sebagai titik awalnya. Selanjutnya, karena di iterasi pertama tadi diperoleh titik B sebagai maksimum lokal, maka di iterasi kedua kita mulai dari titik B. Hampir sama dengan iterasi pertama tadi, kita tentukan titik-titik mana saja yang dapat dilalui oleh titik B. Nah, ternyata yang dapat dilalui oleh titik B yaitu hanya titik F saja, karena selain titik F tidak dapat dilalui karena panahnya berbeda. Sehingga di kolom F kita tuliskan bobotnya 30, dapatnya dari penjumlahan antara 20 dan bobot B ke F 10. 20-nya adalah bobot dari A ke B yang kita peroleh di iterasi sebelumnya. Jadi kita jumlahkan, yang artinya untuk menuju ke titik F ini kita mempunyai jalur A, B, F. Dari A ke B-nya 20, kemudian dari B ke F-nya adalah 10, sehingga kalau di total adalah 30. Kemudian, pada kolom B, kita tetap tuliskan 20 karena belum ada bobot terkecil lainnya. Begitu juga untuk kolom di titik D dan di titik G. Artinya, jika belum ada bobot baru yang lebih kecil dari iterasi sebelumnya, maka hasil bobotnya akan sama seperti iterasi sebelumnya. Kemudian, sama seperti di iterasi pertama tadi, untuk titik-titik lain yang tidak dapat dilewati secara langsung oleh titik B, kita tuliskan tak terhingga, seperti di titik C, titik E, dan titik H. Pada iterasi kedua ini, bobot yang paling minimum yang belum terpilih adalah 30, yaitu di titik F. Sehingga kita tandai dengan warna orange, dan titik F ini menjadi maksimum lokal di iterasi kedua yang akan kita jadikan sebagai titik awal di iterasi ketiga. Selanjutnya, kita masuk ke iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga, yang berperan sebagai titik awalnya adalah titik F, karena titik F sebelumnya dipilih sebagai maksimum lokal di iterasi kedua. Selanjutnya, kita lihat dari titik F, titik-titik mana saja yang dapat dilewati dari titik F tersebut. Ternyata ada dua titik yang dapat dilewati, yaitu titik C dan titik D. Untuk titik C, bobot sisi yang menuju dari F ke C adalah 10, sehingga pada tabel kita tuliskan 40 yang berasal dari penjumlahan ABF 30 dan bobot sisi FC-nya 10. Kemudian di bagian bawah kita tuliskan F yang artinya untuk menuju ke titik C dengan bobot 40 berasal dari titik F. Selanjutnya kita tuliskan ABFC adalah 40. ABFC artinya untuk menuju ke titik C, jalurnya adalah A ke B ke F dan ke C. Titik selanjutnya yang dapat dilalui dari titik F adalah titik D. Bobot dari F ke D adalah 40, sehingga di dalam tabel kita tuliskan 70 yang berasal dari ABF 30 dan bobot dari F ke D-nya adalah 40. Kemudian dari iterasi pertama kita peroleh jalur terdekat untuk menuju ke titik D yang sebelumnya adalah AD dengan bobotnya 80, sedangkan pada iterasi ketiga kita peroleh jalur baru yang dapat menuju ke titik D yaitu ABFD dengan total bobotnya 70, yang artinya AA lebih kecil dari total bobot yang diperoleh sebelumnya, sehingga jalur AD dengan bobot 80-nya dapat kita hapus dan kita gantikan dengan bobot terbaru yaitu ABFD 70. Setelah kita mendapatkan bobot untuk titik C dan D, sisa titik-titik yang lain yaitu titik B, E, F, G, dan H karena tidak bisa langsung dilewati dari titik F, sehingga kita tuliskan hasilnya sama seperti iterasi sebelumnya, yaitu untuk titik B adalah 20, kemudian titik E adalah masih tak terhingga, titik F 30, titik G 90, dan H tak terhingga. Artinya untuk titik-titik yang lain belum ditemukan solusi minimum terbaru lainnya.
Karena semua kolom pada iterasi ketiga sudah terisi, selanjutnya kita akan menentukan pada iterasi ketiga manakah yang menjadi maksimum lokal. Dari iterasi ketiga ini, kandidatnya adalah 40, 70, dan 90 yang belum menjadi maksimum lokal di iterasi sebelumnya. Sehingga yang akan terpilih adalah titik C, yaitu 40. Dengan demikian, pada iterasi selanjutnya, yaitu iterasi keempat, yang akan menjadi titik awalnya adalah titik C. Pada iterasi keempat, titik awalnya adalah titik C. Selanjutnya kita lihat dari titik C dapat menuju ke titik mana saja. Ternyata dari titik C dapat menuju ke 3 titik, yaitu titik F, titik D, dan juga titik H. Namun, karena titik F sudah dikunjungi dengan bobot yang lebih kecil dibanding dengan bobot C ke F, yaitu 50, maka untuk C ke F tidak kita hiraukan. Kita akan melakukan iterasi keempat hanya di titik D dan titik H saja. Untuk menuju ke titik D, bobotnya adalah 10, sehingga pada tabel kita tuliskan bobotnya 50 yang berasal dari penjumlahan antara 40 dan 10. 40 berasal dari jalur ABFC yang kita peroleh sebelumnya. Dan 10 diperoleh dari bobot dari C ke D. Kemudian di bagian bawah kita tuliskan C yang artinya menuju ke titik D dari titik C. Selanjutnya kita tuliskan di bagian bawah titik D, ABFCD adalah 50. Padahal di iterasi sebelumnya kita sudah memperoleh jalur terpendek untuk menuju ke titik D adalah ABFD 70. Dan pada iterasi keempat ini kita peroleh jalur yang lebih pendek lagi, yaitu ABFCD dengan bobotnya total 50. Sehingga bobot total 50 ini dapat menggantikan posisi jalur terpendek sebelumnya, yaitu ABFD dengan bobot 70. Dengan kata lain, jalur ABFD ini dapat kita hapus. Titik selanjutnya yang dapat dilewati dari titik C adalah titik H. Untuk menuju ke titik H, bobotnya adalah 20. Sehingga di dalam tabel kita tuliskan 60 yang berasal dari 40 ditambah dengan 20. 40-nya dari jalur ABFC sebelumnya dan 20-nya dari bobot sisi C ke H. Di bagian bawah kita tuliskan jalur untuk menuju ke H adalah ABFCH 60. Sedangkan untuk titik-titik lain yang tidak dilewati dari titik C, hasil bobotnya sama seperti pada iterasi sebelumnya. Pada iterasi keempat ini, pilihan untuk menjadi kandidat maksimum lokalnya adalah titik D50, titik G90, dan titik H60. Dari ketiganya, yang paling minimum adalah titik D, yaitu 50, sehingga yang menjadi maksimum lokal untuk iterasi keempatnya adalah titik D. Dengan kata lain, pada iterasi kelima nanti, yang akan menjadi titik awalnya adalah titik D. Kemudian, pada iterasi kelima, kita akan memulai dari titik D. Kita lihat, dari titik D kita bisa menuju ke titik mana saja. Ternyata dari titik D, kita bisa menuju ke titik C dan juga titik G. Namun, karena titik C sudah kita lewati untuk menuju ke D ini, sehingga titik C tidak kita hiraukan, sedangkan kita hanya menghiraukan untuk titik G-nya saja. Dari D ke G, bobotnya adalah 20. Sedangkan dari jalur terpendek sebelumnya untuk menuju ke titik D, total bobotnya adalah 50. Sehingga di dalam tabel kita tuliskan 70 yang berasal dari penjumlahan antara ABFCD 50 dan D ke G 20. Selanjutnya kita tuliskan di bagian bawah titik G, jalur terpendek selanjutnya adalah ABF CDG
dengan total bobotnya 70. Dan dari iterasi sebelumnya kita sudah memperoleh jalur terpendek menuju ke titik G-nya adalah AG dengan totalnya 90. Karena AG lebih besar yaitu 90, sehingga jalur AG dengan bobot 90 kita gantikan dengan jalur ABFCDG dengan total bobotnya 70. Dengan kata lain, jalur AG 90 kita hapus. Sedangkan untuk titik-titik lainnya, karena tidak dapat dilewati dari titik D, maka hasilnya sama seperti iterasi sebelumnya. Untuk iterasi kelima, kandidat maksimum lokalnya adalah titik G dengan bobot 70 dan titik H dengan bobotnya 60. Dari kedua ini, yang paling minimum adalah 60, sehingga titik H akan dijadikan maksimum lokal pada iterasi kelima. Dengan kata lain, untuk iterasi keenam, yang akan menjadi titik awalnya adalah titik H. Kemudian, pada iterasi keenam, titik H karena tidak dapat menuju ke titik lainnya, sehingga hasil dari semua titiknya akan sama seperti pada iterasi sebelumnya. Selanjutnya, pada iterasi ke-6 ini, kita akan memilih titik G, yaitu dengan bobot total 70 sebagai maksimum lokal. Dan ini adalah iterasi terakhir karena semua titik yang dapat dilalui sudah diperoleh jalur terpendeknya dari titik A. Untuk titik E tidak mempunyai jalur terpendek karena dari titik A tidak dapat melalui titik manapun untuk menuju ke titik E, sehingga jalur terpendeknya tetap bernilai tak terhingga. Dari ilustrasi tersebut, kita peroleh kesimpulan bahwa yang pertama, jalur terpendek dari A ke B adalah AB dengan panjang 20. Kita bisa menentukan ini dari jalur yang saya tandai dengan warna merah di masing-masing titik pada graf. Yang kedua, jalur terpendek dari A ke C adalah ABFC dengan panjangnya 40. Kemudian jalur terpendek dari A ke D adalah ABFCD dengan panjang 50. Sedangkan untuk A ke E tidak ada jalur terpendeknya karena memang pada graf berarah ini tidak ada jalur yang menuju dari A ke E. Kemudian jalur terpendek dari A ke F adalah ABF dengan panjang 30. Jalur terpendek dari A ke G adalah ABFCDG dengan panjang 70. Dan yang terakhir, jalur terpendek dari A ke H adalah ABFCH dengan panjang 60.